Terima kasih disampaikan Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tibalah saatnya kita ikuti bersama Tabligh Akbar yang dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-112 kali ini akan disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, bertemakan menghadirkan kemakmuran untuk semua di milad yang ke-112 kali ini. Kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kay la yakuna dulatan bainal aghniya sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Solehin sebagai Ketua Cabang yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari PDA Aisyah. Yang mana Ibu PDA Aisyah? Oh ya, saya terus terang saja sangat bergembira ya atas undangan yang sudah disampaikan kepada saya untuk bisa pagi ini bermuajahah dengan Bapak dan Ibu. Saya ditemani oleh Wakil Kepala Kantor PP Jakarta, Pak Evinal. Dari sejak Sabtu pagi kami sudah bersama karena ada kegiatan yang harus kami ikuti. Bapak dan Ibu, kita baru saja selesai tanwir di Kupang, di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Bagi saya dan bagi kita semua, kampus ini menarik karena apa? Karena 80% muridnya tidak beragama Islam. Kalau di UM Gresik kan mayoritas beragama Islam ya. Kalau di Kupang tuh 80%. Ketika membawakan lagu Sang Surya, itu yang menyanyikannya anak-anak yang beragama Islam dan beragama lain. Jadi Pak Prabowo saya lihat juga sangat tertarik melihat fenomena kayak begini ya. Jadi kesimpulannya adalah Muhammadiyah ini tidak hanya untuk dirinya. Muhammadiyah ini tidak hanya untuk umat Islam, tetapi umat Islam ini adalah, Muhammadiyah ini adalah untuk umat dan bangsa, kira-kira begitulah. Ya. Apalagi kalau kita pergi lagi ke timur, ke Papua sana, perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah itu
ya luar biasa. Membayar uang kuliahnya nggak pakai rupiah, tapi pakai singkong gitu ya. Jadi uang kuliahnya dibayar dengan hasil bumi. Ya, tapi oleh pimpinan perguruan tinggi kita tetap dilayani. Bapak dan Ibu, banyak orang mengakui bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang besar dan hebat. Saya rasa benar ya. Dan yang mengaku itu tidak hanya orang yang ada di negeri ini, tapi juga di Amerika sana, di Eropa sana juga sama kesimpulannya bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi hebat di samping Nahdlatul Ulama. Cuma kita melihat organisasi kita ini belum sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu supaya jangan terlena dengan pujian-pujian orang kepada kita ya, jangan terlena. So pujian ini kadang-kadang menjerumuskan. Ya, kita dipuji sehingga akhirnya kita merasa senang gitu ya. Sehingga kita lupa bersikap kritis terhadap diri kita. Itu kita kalau dipuji orang ya, lalu kita senang tuh di sini, bukan di sini. Jadi tidak ada orang bilang saya lagi senang, tidak gitu. Ya ada saya lagi senang, bukan ini. Jadi kalau bicara senang tuh di hati. Nah, sementara kita Muhammadiyah ini kalau akan menghadapi masalah tidak hanya dengan hati, tapi juga dengan otak. Tuh. Tapi juga tidak cukup hanya dengan hati dan otak. Kalau hanya dengan hati dan otak, tidak ada bedanya kita dengan kawan-kawan kita yang di Eropa dan di Amerika sana. Kita kalau akan menghadapi masalah, kita hadapi dengan hati, kita hadapi dengan otak. Tapi hati kita dan otak kita disinari dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Hati dan otak kita harus dituntun oleh firman-firman Allah. Tuh. Harus dituntun dengan sabda-sabda Rasul. So kalau seandainya hati kita tidak dicerahkan dengan firman-firman Allah dan dengan sabda-sabda Rasul, maka hati ini akan membeku dia. Maka hati ini akan ditunggangin oleh hawa nafsu. Nah, kalau sudah hawa nafsu yang menunggangi diri kita, alamat diri kita akan celaka. Kalau tidak celaka di dunia, sudah bisa saya pastikan celaka di akhirat. Sementara kita sebagai hamba Allah ingin mencari keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kata Rasulullah, aku sudah tinggalkan dua hal untuk kalian jadikan sebagai pedoman, kata Nabi. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasul, di kitab Allah dan sunnah Rasul. Makanya Muhammadiyah itu memakai slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita yakin dan percaya hanya dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah lah hidup kita akan aman, tentram, damai, sejahtera, bahagia, selamat dunia, selamat akhirat. Cuma Bapak dan Ibu, tugas kita tidak hanya berusaha untuk memperbaiki diri kita saja. Tugas kita juga adalah untuk memperbaiki orang lain, termasuk bangsa dan negara ini. Jadi jangan ada di antara kita
kita yang mengatakan saya tidak mau pusing dengan apa yang terjadi di negeri ini gitu. Yang penting bagi saya diri saya selamat, istri dan anak saya selamat. Kalau hanya itu, menurut saya itu tidak orang Muhammadiyah itu. Yang namanya orang Muhammadiyah itu adalah orang yang berusaha untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud apa? Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Timbul pertanyaan, tugas kita menegakkan dan tinggi agama Islam supaya di negeri ini terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, apakah di negeri ini yang namanya umat Islam itu atau yang namanya masyarakat Islam yang sebenarnya itu sudah terwujud atau belum? Kan belum. Ya. Yang namanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu menurut saya masih jauh lah ya. Masih jauh. Dan bahkan mungkin usaha kita untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya itu adalah sebuah usaha yang tidak akan pernah berakhir sampai akhir zaman. Tidak akan pernah berakhir. Tetapi meskipun demikian, Islam itu tidak hanya berorientasi kepada hasil, tapi Islam itu juga berorientasi kepada proses. Saya betul-betul ya, termenung-menung juga ya. Ada nabi namanya Nabi Nuh. Itu oleh Allah dimasukkan ke dalam kelompok ulul azmi. Jadi Nabi Nuh ini dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok 5 nabi yang dianggap terbesar gitu. Yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Kira-kira apa yang dijadikan dasar oleh Allah untuk memasukkan Nabi Nuh ini ke dalam kelompok ulul azmi? Kalau berdasarkan hasil kerja, menurut saya Nabi Nuh ini tidak cocok nih untuk masuk ulul azmi nih. Kenapa begitu? Karena umurnya 950 tahun. Orang yang bisa dia ajak masuk Islam hanya 80 orang. Bapak nanti coba buka di Donditan. Donditannya adalah mu'alaf Chinese, pengusaha, tapi kemudian setelah masuk Islam tertarik dengan dakwah. Itu yang masuk Islam kalau dia bukan orang biasa-biasa, itu yang masuk Islam oleh dia itu pendeta. Setelah berdebat dengan dia tentang teologi, murtad itu orang. Murtadnya bukan dari Islam ke agama lain, tapi dari agama lain ke Islam. Dan itu udah ratusan barangkali itu. Tuh. Tetapi mengapa Pak Nirabas kok Nabi Nuh ini dimasukkan ke dalam ulil azmi? Ya karena tantangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh luar biasa beratnya. Proses yang dia jalani untuk menyampaikan risalah Islamiyah yang dia bawa luar biasa beratnya. Seperti apa kira-kira beratnya Pak Nirabas? Ya kalau bagi saya sudah terbayang itu ya. Yang menjadi penghalang utama bagi dia untuk berdakwah adalah siapa? Istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya. Tuh. Makanya istri Nabi Nuh itu salah satu perempuan yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama istrinya Nabi Lut. Tuh, bersama istrinya Abu Lahab itu.
Jadi kalau ada orang yang menyatakan di balik kesuksesan seorang suami ada perempuan hebat di sampingnya, ya betul ya, begitu ya. Di samping kesuksesan seorang suami ada seorang perempuan hebat di sampingnya, gitu ya. Itu istrinya kan. Kalau Nabi Nuh tidak berlaku itu. Kalau Nabi Nuh tidak berlaku itu. Karena istrinya adalah musuhnya. Anaknya adalah musuhnya gitu. Nah, betapa beratnya itu. Kita mendakwakan Islam kepada orang, tapi orang mencemoohkan kita. Mungkin barangkali ada yang bilang mungkin, Nuh, kamu jangan ajak kami lah untuk masuk ke dalam agama kamu. Itu urusannya istrimu dan anak-anakmu kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana itu beratnya itu ya. Jadi dari cerita Nabi Nuh ini kita sampailah kepada kesimpulan bahwa Tuhan tidak hanya melihat kepada hasil, tapi Tuhan juga melihat kepada proses. Gitu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita ingin masuk surga, ya prosesnya harus kita perhatikan gitu. Selain hasilnya kita harus pertimbangkan, prosesnya juga harus kita perhitungkan. Gitu. Masalah usaha kita itu berhasil atau tidak itu urusan Allah lah. Serahkan saja sama Tuhan. Tetapi usaha untuk merubah orang, usaha untuk mendakwai orang, usaha untuk menceramain orang, usaha untuk mengajak orang harus kita lakukan. Jangankan kita, Nabi aja tidak berhasil mendakwahi Abu Lahab. Pamannya kan tidak berhasil itu. Nabi Nuh saja tidak berhasil mendakwahi istri. Nabi Nuh tidak berhasil mendakwahi anaknya. Nabi Ibrahim tidak berhasil mendakwahi bapaknya kan. Apalagi kita. Tetapi para nabi itu oleh Allah sangat dihormatin. Kenapa sangat dihormati? Karena perjuangan mereka itu dalam menegakkan agama Allah. Nah, kita ini juga harus seperti itu. Apalagi organisasi kita namanya apa? Muhammadiyah kan? Perempuannya Aisyah. Artinya apa tuh Pak Rabas? Ya kita harus meniru Nabi kita, Nabi Muhammad. Ibu-ibu harus meniru Aisyah. Bagaimana perjuangannya gitu. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan ya dari perjuangan Nabi itu adalah bukan salah satu ya, banyak hal, tapi diantaranya mungkin barangkali yang penting kita apakan pada pagi hari ini adalah ada firman Allah bunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini orang mengatakan ini ayatnya Ki Haji Ahmad Dahlan ini ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina an lagwi muridun ya. Adalah pendusta agama kalau ada orang tidak memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Dan salah satu tokoh yang sangat peduli terhadap anak yatim, fakir, miskin ini adalah pendiri organisasi kita ini nih. Bentuk kepedulian beliau terhadap anak yatim, beliau bentuk panti asuhan. Ya kan? Bentuk kepedulian beliau kepada fakir miskin, ya beliau bantu ekonomi mereka. Kita sebagai pelanjut juga harus berusaha seperti beliau. Dan di kalangan Muhammadiyah ada sebuah istilah yang sangat terkenal, yaitu teologi al-ma'un, teologi tolong menolong.
Apa arti pentingnya kita mengusung teologi tolong menolong ini? Karena di negeri kita ini masih banyak orang miskin. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik terakhir ini tahun ini, jumlah orang miskin di negeri ini ada sekitar 25,2 juta orang. Mungkin tidak ada di sini nih. Kalau orang Muhammadiyah itu jarang yang miskin, fakir miskin jarang. Maaf ini, mencari orang Muhammadiyah yang fakir dan miskin tidak mudah. Tapi kalau di luar Muhammadiyah banyak. Ini kan kaya-kaya semua nih. Nih wajahnya wajah kaya-kaya semua nih. Apalagi ibu-ibu cantik-cantik nih kan. Untuk cantik kan pakai kosmetik. Beli kosmetiknya berapa ya Bu ya? Ibu kosmetiknya apa Bu? Apa kosmetiknya nih? Apa? Wardah. Iya, beli Wardah atau SR12 ya. Itu kan untuk membeli Wardah kosmetik SR12 itu kan harus ada uang yang dialokasikan itu. Kalau orang miskin bagaimana bisa itu untuk beli beras yang nggak ada? Nah, jadi jumlah orang miskin di negeri ini 5 kali dari jumlah penduduk negara Singapura. Ibu, kalau Bapak pergi ke Singapura, itu jumlah penduduknya hanya sekitar 5 juta. Jadi seluruh warga negara Singapura itu 5 juta cuma. Singapura itu aneh. Kalau siang hari penduduknya 6 juta. Kalau siang hari penduduknya 6 juta. Tapi kalau malam 5 juta. Itu 1 juta lagi kemana Pak Andra Bas? Ya keluar Singapura. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Pulau Batam. Gitu. Nah, mencari orang miskin di Singapura susah. Kalau di sini mencari orang miskin mudah. Padahal Singapura bukan negara Islam. Atau Singapura bukan negara yang penduduknya harus beragama Islam. Ini Indonesia ini negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi orang miskinnya banyak. Jumlah orang miskin Indonesia ini 5 kali penduduk Singapura. Dan kalau dibandingkan dengan Malaysia itu 70% dari penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia itu sekitar 34 juta. Kita 25,2 juta miskin ya. Nah, jadi persoalan kemiskinan ini bukan masalah sepele jadinya. Persoalan kemiskinan ini menjadi masalah yang sangat penting, yang sangat urgen. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan ini. So kalau seandainya kemiskinan ini masih bersimarajalela, maka negeri ini menurut saya tidak akan aman ini. So kalau orang miskin ya, orang miskin itu sama juga dengan orang kaya. Orang kaya pengen makan, orang miskin juga pengen makan. Kalau orang kaya pengen makan, dia ada duit untuk dia belanjakan. Lalu dia beli apa yang menjadi kebutuhan dia. Tapi kalau orang miskin, dia pengen makan, tidak ada uang. Jadi dia tidak bisa beli. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan itu? Dia berhadapan dengan kematian kan gitu ya. Nah sementara dia mau hidup, dia lapar, ya kan? Dia mau hidup, tapi tidak punya uang, tapi tidak mau minta-minta karena keluarganya pelit, gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan itu? Ya ambil golok, ngerampok kan gitu ya. Tuh. Jadi ini masalah kemiskinan ini tidak bisa dianggap enteng. So kalau seandainya kemiskinan meningkat, kriminalitas akan meningkat.
Saya ketemu sama seorang gubernur. Saya bilang begini, Pak Gubernur, bagaimana kabar? Oh, baik-baik Pak Abbas. Aman provinsi Bapak? Aman Pak Abbas. Nggak ada maling. Yang ada rampok. Kaget juga saya. Dia bilang nggak ada maling di provinsi saya. Dia gubernur, yang ngomong gubernur nih. Bagaimana kabar Pak? Baik. Bagaimana di negeri Bapak ini? Aman. Nggak ada maling, yang ada rampok. Terus Bapak apain itu rampok? Kaget jawab. Dengan jawaban saya kaget. Biarin aja. Seorang gubernur ketika bicara ada perampokan di negerinya, di provinsinya, dia bilang biarin aja. Maksudnya bagaimana Pak? Lalu dia bilang gini, itu yang dirampok itu adalah orang-orang kaya yang tidak peduli sama lingkungannya. Tuh. Jadi kalau ada orang kaya tidak peduli sama lingkungannya, biarin aja dirampok. Tuh. Ya karena itu orang kaya tidak punya empati, tidak punya perasaan. Dia hidup di negeri kita ini, dia cari makan di negeri ini. Bisa nggak dia membayangkan kalau hanya dia saja yang ada di negeri ini, bisa kaya enggak dia? Kan bisa kaya dia. Jadi dia kaya kenapa? Karena ada orang di sekelilingnya, kan gitu ya. Tetapi kenapa dia begitu sudah kaya tidak mau berbagi? Tuh. Kenapa dia begitu sudah kaya kok tidak mau bantu orang? Nah, oleh karena itu dalam kesimpulan Pak Gubernur itu, kalau ada orang kaya lalu dirampok, ya cobalah mengevaluasi diri. Pak, saya tahun 1998 anggota MPR RI saya. Anggota MPR bukan DPR. Itu kan demo Pak ya. Masa turun ke jalan. Nggak hanya sekedar berteriak-teriak mereka itu. Ambil batu Pak. Masuk itu ambil batu. Untuk apa batu itu? Untuk apa batu yang dia pegang itu? Bukan untuk dia mainan-mainan saja, tidak. Untuk dia lemparkan. Kemana batu itu dilemparkan? Setelah saya lihat batu itu tidak ada mengenai restoran Padang. Tidak ada. Batu itu tidak pernah mengenai warung soto Betawi. Batu itu melayang ke simbol-simbol konglomerasi, ke gedung-gedung mewah, ke mall-mall. Sehingga di Jakarta itu beberapa mall terbakar dan dibakar itu oleh massa. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena jengkel. Apa yang buat mereka jengkel? Karena itu orang-orang kaya tidak peduli dengan rakyat, tidak peduli dengan nasib masyarakat yang ada di negeri ini. Dan umumnya mereka matanya nggak sama dengan mata kita. Umumnya yang dilempar itu nggak sama mata dengan mata kita. Tuh. Tetapi ada juga orang yang matanya nggak sama dengan mata kita. Kaget juga saya itu. Itu tokonya di pagar betis, dipagar oleh masyarakat, dikeliling oleh masyarakat. Ketika mahasiswa lewat mau bawa batu, mereka cegah, jangan lempar ini, jangan kalian bakar ini. Ketika ditanya, mengapa Bapak cegah mahasiswa melempar? Ini punya Cina ini, gitu kan? Apa kata mereka itu? Ya, ini yang punya Cina, tetapi Cina yang kami lindungi ini sangat baik kepada kami. Tuh. Mereka itu peduli kepada kami.
Jadi kesimpulan saya, siapapun dia, orang Minang kah dia, orang Betawi kah dia, orang Jawa kah dia, orang Cina kah dia, kalau dia tidak peduli kepada orang lain, maka dia akan dibenci. Tapi kalau dia peduli kepada orang lain, maka dia akan disayangi. Ada hadis bunyinya begini, man yukrim. Siapa yang bisa melanjutkan ini? Kalau tidak hadis, ini kata-kata Arif lah, saya kasih hadiah nih. Man yukrim. Siapa yang bisa melanjutkan nih? Man yukrim. Tidak ada, masuk lagi ke dalam dompet ya. Man yukrim yukram. Barang siapa yang memuliakan orang lain, maka dia akan dimuliakan. Barang siapa yang menyenangkan hati orang lain, maka dia akan disenangkan. Barang siapa yang menolong orang lain, maka dia akan ditolong. Sebaliknya, barang siapa yang menyakiti hati orang lain, maka dia akan disakiti. Barang siapa yang meremehkan orang lain, maka dia akan diremehkan. Barang siapa yang merendahkan orang lain, maka dia akan direndahkan. Tanpa menyebut nama ya, jangan sebut nama ya. Baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa. Seorang ustadz, jangan sebut nama, melecehkan seorang pedagang. Ya dah. Apa yang terjadi? Semua orang melecehkan dia kan? Dahsyat. Jadi jangan bermain-main ya. Kita jangan bermain-main ya, dengan kata-kata kita. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, menurut saya orang Muhammadiyah ini bisa-bisa tidak masuk surga ini. Kalau seandainya orang Muhammadiyah ini tidak melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Orang Muhammadiyah ini bisa jadi tidak masuk surga ini. Kalau semua larangan Tuhan tidak dihentikan. Tuh. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah kita ini umat Islam termasuk Muhammadiyah oleh Tuhan akan dikategorikan, akan dikelompokkan sebagai pendusta agama. Kita orang Muhammadiyah, tapi oleh Tuhan dianggap sebagai pendusta agama. Nah, kapan kita akan dicap sebagai pendusta agama? Kalau kita tidak peduli kepada fakir dan miskin. Kalau kita tidak peduli terhadap anak yatim. Makanya saya, karena saya tidak mau masuk neraka, saya peduli terhadap yatim. Di antara cara yang saya lakukan adalah melindungi janda-janda. Anak yatim kan bapaknya meninggal ya? Ya, anak yatim bapaknya meninggal kan ya? Bapaknya meninggal, lalu dia tinggal bersama istrinya, bersama ibunya. Nah, ibunya tidak punya pekerjaan. Sementara ibunya harus makan, sementara ibunya harus nyuapin anak-anaknya. Dari mana itu? Jadi bapak-bapak ini saya lihat ini kurang perhatian terhadap janda-janda ini. Wajahnya saya lihat tidak ada yang wajah peduli terhadap janda ini. Karena ibu-ibunya pada ketakutan bapak-bapaknya mengurus janda-janda. Kegiatan saya sehari-hari itu memperhatikan janda-janda. Cuma ini ada konotasi nih Pak Andra Bas tuh membela janda. Dalam hatinya tuh yang terbayang janda cantik-cantik ya.
Enggak. Janda tua-tua. Tapi juga ada yang muda, yang cantik juga ada. Tuh. Kenapa saya peduli terhadap janda? Coba bapak bayangkan nih, kalau bapak-bapak itu dia cari duit. Dah. Nanti dia kasih kepada istri, kasih kepada anaknya. Kalau ibu, dia urus anaknya, ya, makannya, rumahnya dia urus. Habis itu dia pergi lagi mencari kerja gitu ya. Berat kerja. Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan tidak jadi perempuan. Kalau saya jadi perempuan, tidak sanggup saya, maaf saja nih. Tidak sanggup saya. Mengapa ibu-ibu banyak lebih lambat mati daripada suami? Saya perhatiin ya. Mana lebih banyak janda daripada duda? Banyak janda. Kenapa mereka pada jadi janda? Karena suami pada meninggal. Kenapa kok suaminya lebih banyak dulu meninggal daripada istrinya? Ada sebabnya itu. Itu bisa dijelaskan secara saintifik. Karena suami itu kalau sudah pensiun, dia duduk aja di ruang tamu itu ya. Enggak bergerak dia kan. Sementara istri itu ya, dari kamar ke dapur, balik lagi ke kamar, terus ke toilet, balik lagi ngambil sapu. Saya kemarin konsultasi dengan dokter karena kaki saya ini berat sekali. Kaki ini berat. Orang kalau ada menyeret-nyeret kakinya ya, kata orang itu kena asam urat. Saya kemarin itu ditegur diingatkan oleh teman saya, Pak Narabas kok kakinya diseret-seret nih kan. Terus iya, nggak tahu nih kaki ini. Lalu dia sarankan sama saya gini, udah Pak Narabas stem cell saja, stem cell. Jadi apa sel-sel saya itu diperbaharui, itu sekitar 200 juta barangkali bayang gitu ya. Kemarin 2 hari yang lalu saya konsultasi dengan dokter, dok, kenapa saya ini kok kakinya begini nih? Oke, saya tanya bapak sekarang, jujur jawabnya ya. Bapak rajin nggak olahraga? Enggak, saya bilang. Nah, mulai besok bapak rajin olahraga ya, jalan kaki. Tuh. Saya patuhi, alhamdulillah. Tapi masih agak apa juga, masih agak berat ya. Mana yang lebih banyak perempuan banding laki-laki untuk berjalan? Mana yang lebih banyak waktu untuk berjalan bagi istri atau bagi suami? Istri. Makanya panjang umurnya. Nah, cuma kalau suaminya meninggal, dialah yang ngurusin kan. Kalau istri yang meninggal, caranya bagaimana oleh suami mengatasi masalah? Cari istri ibu baru kan gitu ya. Kalau bagi suami, jika ibu anak-anak meninggal, cari ibu sambung untuk ngurusin anak. Tapi bagi seorang ibu tidak mudah itu. Saya ketemu sama seorang janda cantik di airport Jogja. Saya tahu siapa dia. Banyak sekali orang-orang kaya yang pengen mempersunting dia. Saya tanya, Bu, kenapa ibu tidak kawin lagi? Enggak, katanya, saya hanya ngurus anak sajalah. Nah, itu perempuan itu. Jadi kalau ada perempuan kematian suami kawin lagi, itu ada masalah di sarafnya itu. Itu ada masalah di sarafnya itu. Saraf mana saya tidak tahu lah itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kembali ke topik ya. Oleh karena itu kita jangan terlalu yakin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau seandainya kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Padahal kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah keluarga bangsa. Itulah mungkin barangkali salah satu sebab mengapa Muhammadiyah
mengangkat tema tanwir kemarin itu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Karena hari ini kemakmuran itu hanya dinikmatin oleh segelintir orang saja. Tuh. Udah pernah naik jet pribadi? Belum. Ya saya akhir-akhir ini sering naik jet pribadi saya, tapi bukan jet pribadi saya ya. Saya pergi ke Kuala Lumpur ketemu Anwar Ibrahim tuh naik jet pribadi. Bukan naik pesawat terbang biasa, saya naik jet pribadi gitu. Cuma saya merenung-renung. Apa yang saya renungkan, orang ini punya jet pribadi. Berarti hidupnya enak ya. Tapi sejauh mana kepeduliannya kepada sesama. Sementara kalau kita ukur orang itu baik atau tidak baik, tapi pakai kacamata Tuhan. Jangan pakai kacamata manusia. Di mata Tuhan, orang yang terbaik itu adalah orang yang khairun nasi anfa'u. Khairun nasi anfa'u. Aku banyak nggak tahu nih. Khairun nasi anfa'u linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tuh. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol di Masjid Fakih Usman. Tuh. Dalam obrolan itu ya kita sampai kepada kesimpulan, ada namanya Pak Inam. Ya Pak Inam ya, dalam diskusi tadi itu. Dalam kesimpulan saya begini. Ada orang kaya bahagia masuk surga. Ada orang kaya bahagia tidak masuk surga. Ada orang kaya tidak bahagia masuk neraka. Ada orang miskin masuk surga. Ada orang miskin masuk neraka. Pilih mana itu? Ya tentu kita pilih kaya, bahagia, masuk surga. Nah, bagaimana caranya itu Pak Nurabas? Ya ikuti perintah Tuhan. Yang menarik tadi dalam percakapan saya dengan Pak Inam adalah kalau kita ingin kaya, banyak memberi. Sebenarnya saya yang bercerita, bahwa saya melaksanakan itu, gitu kan ya. Lalu dia bilang kapodo itu apa artinya? Hah? Enggak, tadi dia bilang kapodo apa itu kapodo? Bahasa Jawa ya? Artinya sama. Kita sama Pak Nurabas gitu. Jadi saya perhatiin amal usaha Muhammadiyah yang maju adalah amal usaha Muhammadiyah yang banyak memberi. Amal usaha yang tidak maju adalah amal usaha yang pelit. Pak Nurabas jangan ngomong, saya kasih contoh. UM Malang maju apa enggak tuh? Karena dia banyak memberi. UMS maju apa enggak? Karena dia banyak memberi. Tuh. UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setiap daerah cabang di Sumatera Utara dia bantu itu. Tuh. Tapi juga ada UM yang nggak membantu karena teologinya bukan teologi yang ilahiyah gitu, tapi teologi syaitoniah. Saya Bapak dan Ibu, pengalaman hidup saya, setiap saya memberi orang, menolong orang, bantu orang, begitu terniat ya, itu setan datang langsung tuh menghambat dan menghalangi saya supaya jangan melakukan itu. Dan setiap sudah saya bantu, itu setan datang lagi membuat saya menyesali diri saya. Anarabas, Anda terlalu mudah membantu orang. Nanti bagaimana Anda?
Jadi Bapak dan Ibu, saya membuat buku. Judulnya Tuhan Tidak Pernah Tidur. Jadi kata Tuhan gini, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang berkelapangan menafkahkan hartanya sesuai dengan tingkat kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang rezekinya cekak ya, tahu cekak ya? Barang siapa yang rezekinya sedikit, hendaklah dia menafkahkan hartanya sesuai dengan kecekaannya itu, tingkat kecekaannya itu. Saya jam 8 pagi datang ke rumah seseorang yang suaminya sudah meninggal, janda. Dia punya anak 4, masih kuliah. Sementara janda ini tidak punya pekerjaan. Bisa nggak membayangkan itu ya? Anak 4, sang istri yang ditinggal oleh suami tidak punya pekerjaan. Sementara anaknya udah dari kuliah macam-macam ya. Saya kasih duit jam 8. Jam 8 pagi ibu yang janda ini saya kasih duit. Jadi nanti kalau ada janda-janda di sini datang ke saya ntar ya. Apa yang terjadi pada diri saya? Jam 10 saya terima telepon. Ini jadi jangan dirasionalisasikan semua. Karena ada hal-hal yang bersifat spiritual min haitsulah tasib, yang itu bukan urusan kita. Jam 10 saya dapat telepon. Assalamualaikum Pak Nrabas. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ada nomor rekening Pak Nrabas. Untuk apa? Saya tidak tahu nih. Ini dari pagi saya ingat Pak Nrabas terus nih. Iya betul. Saya dari pagi ingat Pak Nrabas terus nih. Saya ingin ngasih Pak Nrabas uang. Uang apa itu? Kalau zakat saya tidak berhak terima zakat. Saya kan orang kaya. Ukuran kaya itu kan gampang, kebutuhan pokok terpenuhi ya. Jadi saya tidak berhak terima zakat. Saya tidak berhak terima zakat. Uang apa itu? Saya tidak tahu nih katanya. Dari pagi saya tuh pengen ngasih Pak Nrabas uang. Tuh. Ini bukan uang zakat ya sebenarnya. Ya enggak uang zakat. Saya kirim rekening kan. Apa yang terjadi? Saya lihat di rekening itu 10 kali lipat dari uang yang saya kasih tadi pagi ke janda itu, coba ya. Jadi bapak-bapak hari ini mulailah hari ini mengasih janda-janda uang ya. Tapi jangan melakukannya tanpa sepengetahuan istri, berbahaya. Berbahaya. Saya melakukan ini bersama istri. Tuh. Nah, jadi bapak-bapak yang ingin dilakukan Muhammadiyah ini adalah bagaimana caranya supaya yang 25,2 juta ini berubah nasibnya. Tuh. Sebenarnya Muhammadiyah sudah merasakan ini sejak lama. Tapi Muhammadiyah baru menjadikan ini sebagai tema di Tanwir kemarin. Timbul pertanyaan, kok baru kemarin tema ini muncul? Tahu nggak kira-kira siapa yang bisa jawab? Nih, saya kasih uang nih, saya 100.000 lah saya kasihnya. Nah, kira-kira kok baru kemarin? Kenapa nggak jauh-jauh hari ini? Coba deh. Kira-kira aja. Kok baru muncul tema ini menghadirkan kemakmuran untuk semua? Kenapa enggak tahun 2000? Kenapa enggak tahun 2010 gitu? Kok baru sekarang? Siapa yang bisa jawab nih? Enggak ada masuk lagi ke dalam dompet ya. Karena begini, kita kan baru punya presiden baru ini. Siapa namanya? Prabowo Subianto. Maaf, saya tidak milih Prabowo. Saya pribadi, saya tidak milih Prabowo. Saya milih Anies.
dengan Caimin. Kok Pak Andrawas pilih Anies sama Caimin? Ada sebabnya. Siapa yang tahu sebab saya milih Caimin sama Anies? Nih 150 nih. Karena saya punya keyakinan begini, ada seorang cendekiawan yang namanya Profesor Dr. Deliar Nur. Kata Deliar Nur begini, orang NU banyak di desa, orang Muhammadiyah banyak di kota. Nah, kalau NU sama Muhammadiyah bersatu, berarti Muhammadiyah NU akan menguasai desa dan akan menguasai kota. Kalau desa dan kota dikuasai oleh NU dan Muhammadiyah, berarti yang menjadi penentu negeri adalah NU dan Muhammadiyah. Tapi calon saya kalah. Kenapa calon saya kalah? Ya karena banyak orang di negeri ini yang tidak mau NU dan Muhammadiyah bersatu. Banyak sekali politisi di negeri ini yang takut kalau NU dan Muhammadiyah bersatu. So kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, geger negeri ini dibuat itu. So kalau NU udah bersatu, dia yang akan mengendalikan negeri ini. Kalau sekarang siapa yang mengendalikan negeri ini? Siapa yang mengendalikan negeri ini sekarang nih? Hah? Siapa Mbak? Oligarki. Mbak, ambil 50.000 Mbak, ambil 50.000 Mbak. Ambil 50.000. Kenang-kenang punya suami kan? Bukan janda kan ya? Iya dah, ya. Mana suami? Pintar suami ini. Istri pintar. Siapa yang ngaku suami ini? Nggak ada yang ngaku sebagai suaminya? Nggak ada. Yang menentukan, yang mengendalikan negeri ini namanya oligarki, orang kaya. Yang kalau dibandingkan dengan kekayaan kita tidak ada apa-apa ya kita nih. Kumpul kita 100 juta orang, belum tentu sama kekayaan kita dengan kekayaan mereka. 1-2 orang saja, 1-2 orang mereka itu 10 orang terkaya, nomor 1, nomor 2 gitu ya. Dijumlahkan kayanya. Itu enggak lebih banyak uang dia dibanding 100 juta orang yang ada di Peramin. Mereka-mereka itulah yang menentukan negeri ini yang namanya oligarki. Dulu di zaman Orde Baru yang menentukan bukan oligarki. Yang menentukan negeri ini di zaman Orde Baru namanya Soeharto. Soeharto sebagai politis, sebagai pemimpin kepala negara mengendalikan pengusaha. Jadi Pak Harto membesarkan pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha daerah di Cina. Tidak ada yang berani lawan Pak Harto ini. Tuh, tiba-tiba Pak Harto punya kesadaran. Dia sudah besarkan ini pengusaha-pengusaha, tapi pengusaha-pengusaha ini apa kontribusinya terhadap rakyat kecil ini? Lalu Pak Harto pidato di Jimbaran, Bali. Apa kata Pak Harto? Kalian sudah banyak menikmati pembangunan. Tolong 1% dari kekayaan kalian itu serahkan kepada negara untuk dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak. Mereka nggak mau. Pak Harto tersinggung. Masa Anda sudah saya bantu, Anda sudah bisa menikmati pembangunan, sementara banyak orang belum menikmati pembangunan, lalu saya minta 1%, kok Anda tidak mau? Pak Harto marah. Karena Pak Harto marah, mereka menjauh. Mereka menjauh. Menyusun kekuatan dengan oposisi. Salah satu yang ikut dalam oposisi itu ya warga Muhammadiyah juga yang menjadi bapak reformasi. Mungkin beliau tidak ada kolaborasi dengan oligarki, tetapi oligarki menumpang sama beliau. Lalu rejim jatuh kan gitu ya? Rejim jatuh. Jadi awalnya gini berputar. Pak Harto dengan para pengusaha besar yang dia besarkan berhadapan. Pak Harto jatuh. Oligarki tadi naik ke atas, penguasa di bawah. Sampai hari ini
ini strukturnya masih seperti itu. Oligarki di atas, para pemilik kapital di atas, para penguasa di bawah. Kita berharap kepada penguasa yang di bawah ini, tapi bagaimana kita akan berharap? Sebab semua penguasa yang ada di bawah ini berhutang budi kepada yang di atas. Untuk menjadi bupati perlu uang, untuk menjadi wali kota perlu uang, untuk jadi gubernur perlu uang, untuk jadi presiden perlu uang. Kita mau jadi presiden, nggak punya uang, bagaimana caranya itu? Ya dicari uang, kemana mencarinya? Ya dicari uang kepada yang punya uang. Siapa yang punya uang? Ya oligarki itu, pemilik kapital yang umumnya adalah dari kelompok Cina. Nah, saya ini orang Minang. Kalau misalnya kita sudah dibantu oleh orang, maka kita akan berhutang budi dengan orang tersebut. Kalau kita sudah berhutang budi kepada orang, maka lidah kita akan terhimpit. Kita tidak akan bisa melawan. Kita akan didikte. Nah, ada kata-kata orang arif. Saya ini pernah menjadi sekjen Majelis Ulama Indonesia. Saya datang dan sowan kepada seorang ulama terkenal di negeri ini yang karismatik dari Nahdlatul Ulama. Namanya Profesor Dr. Kiai Haji Aliyafi. Saya bilang begini, Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman jadi sekjen Majelis Ulama Indonesia. Tolong nasihatin saya. Beliau nasihati saya lebih setengah jam. Cuma yang terkesan sekali bagi saya adalah nasihat beliau gini. Ada kata-kata orang arif yang harus kamu camkan baik-baik. Apa itu Pak Kiai? Orang arif itu bilang begini. I'ti man syi'ta. Saya ulang sekali lagi ya. I'ti atau a'ti. I'ti man syi'ta fa innaka amiruh. Was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Saya ulang sekali lagi nih. Maksudnya saya betulkan benar. I'ti man syi'ta fa innaka amiruh was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Siapa yang bisa menerjemahkan, saya kasih 200.000. Bagus. Mudah-mudahan uang ini pindah tangan. Bagus. I'ti man syi'ta. I'ti man syi'ta. I'ti man syi'ta. Fa innaka amiruh. Berilah kepada siapa yang kau sukai. Sesungguhnya engkau adalah penyuruhnya, juragannya. I'ti man syi'ta. Man. I'ti man. Berikanlah sesuatu kepada orang yang kamu kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan menjadi penyuruhnya, juragannya, menjadi pemimpinnya. Penyuruh. Oh ya, pemimpinnya. Terus was'al man syi'ta. Was'al man syi'ta, dan mintalah sekehendak hatimu, fa innaka asiru, karena sesungguhnya engkau akan menjadi tawanannya. Wah, berhak nih dapat duit terus. Mimpi apa saja, Ustaz? Tolong difoto, diabadikan dan dimasukkan ke RCTI ya. Aduh, foto Pin. Mimpi apa saja? Ya makanya nih. Foto Pin. Sini Pak. Nih Pak. Allahu Akbar. Oke. Kok Bapak bisa menerjemahkan? Bapak lulusan mana? Saya kawannya satu. Lulusan di mana? Oh, Gontor. Oh, selamat ya. Ya, oke. Inilah uang saya yang ikhlas
Di berbagai tempat tidak bisa mereka menerjemahkan. Ada yang separuh cuma bisa menerjemahkan. Nah, sekarang saya terjemahkan secara bebas yang agak lebih mudah Bapak pahamin ya. Saya terjemahkan dalam bentuk hukum kausalitas. Jika titik-titik, maka titik-titik. Kata setelah jika menjadi sebab, kata setelah maka menjadi akibat. Nah, saya terjemahkan kata-kata orang arif tadi dalam bentuk hukum kausalitas. Jika engkau memberi kepada orang yang kau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Jadi kalau kita beri orang, maka kita akan bisa perintah-perintah orang tersebut. Dan jika engkau minta-minta kepada orang yang kau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Pertanyaan saya, ada nggak pemimpin di negeri ini yang tidak dikasih uang oleh para pemilik kapital? Ada nggak pemimpin di negeri ini yang tidak minta-minta sama pemilik kapital? Gampang saja. Biaya pilpres kemarin berapa? Biaya pilpres? Bisa nggak 100 juta? Nggak bisa ya. Biaya pilpres itu minimal 10 triliun. Ibu punya berapa? 10 triliun. Ada nggak capres di negeri ini yang punya uang 10 triliun? Nggak ada. Lalu bagaimana dia membiayainya? Dengan mengajak para pemilik kapital. Lalu kalau seandainya para pemilik kapital ikut berkontribusi menyukseskan dia sebagai calon presiden, kira-kira dia akan mencampakkan orang yang membantu dia atau dia akan bekerja sama dengan orang yang membantu dia itu? Ya sama. Oleh karena itu yang terbayang oleh saya, sangat sulit sekali kita merubah keadaan di negeri ini selama penguasa itu masih bermesraan dengan para pemilik kapital. Tapi akhir-akhir ini ada harapan baru. Presiden yang tidak saya pilih yang sekarang berkuasa ini, kan tidak saya yang milih kan ya, ibu yang milih kan ya. Ini agak lain nih orang nih, agak lain nih orang nih. Saya dengar pidato dia di MPR ketika dia dilantik, wah kaget saya. Ini orang hebat juga ini. Tuh. Saya dengar lagi komentar adiknya, namanya adiknya Hashim Djohadikusumo, agamanya Kristen Protestan. Apa kata Hashim? Kakak saya itu yang jadi presiden ini, yang namanya Prabowo Subianto itu akan melaksanakan rencana ekonomi yang sudah pernah dibuat oleh papi. Papi itu bapak, papi ya. Jadi kakak saya ini akan mengikuti rencana dan tujuan pembangunan ekonomi yang sudah diletakkan oleh bapaknya, yaitu Sumitro Djohadikusumo. Apa yang dilakukan oleh Sumitro Djohadikusumo? Perlu kita tahu itu. Masyarakat kita bentuknya kayak piramid gini nih. Sangat di atas elit, tengah, bawah. Yang belum pasar itu di bawah. Dia ingin mengangkat yang di bawah itu naik ke atas. Kan kayak piramid gini Pak ya, alas piramid itu lebar ya. Nah, dia ingin menggeser, mendorong yang di bawah itu naik ke atas. Kalau yang di bawah naik ke atas, itu bentuknya berubah dari piramid, berubah nih. Dari bentuk piramid, dia akan berubah menjadi bentuk bola ketupat kayak gini. Di atas kecil, di tengah besar, di bawah kecil. Berapa di atas? 2%,
Berapa di tengah? 95%. Berapa di bawah? 3%. Ini kalau berlangsung terus, akan berubah lagi ke bentuk ketiga, kayak apa namanya itu kalau orang main wayang itu gunungan ya. Gunungan itu kan bentuk kayak gini. Tumpul di bawah ya. Tumpul di bawah. Jadi Prabowo ini pemikirannya kalau kita ikutin ya, dia ingin membentuk, kalau secara ekonomi, dia ingin membentuk masyarakat kita kayak masyarakat Singapura. Kalau di negeri kita ada usaha besar, ada usaha menengah, ada usaha kecil, dan ada usaha mikro, ada usaha ultra mikro. Kalau pemikiran Prabowo ini kita ikutin, maka di negeri ini hanya yang akan adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Jika itu yang terjadi dalam sejarah Islam, itu ada di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk mencari orang yang mau menerima zakat susah setengah mati. Kalau sekarang di negeri kita berhamburan ya. Kalau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk bisa mencari dan mendapatkan orang yang mau menerima zakat susah setengah mati, karena udah kaya semua. Nah, oleh karena itu, karena presiden kita yang hari ini sudah membuat statement, saya ekonomi saya adalah ekonomi yang pro rakyat, katanya kan ya. Wah, ini menarik bagi Muhammadiyah. Tuh, kalau pro rakyat artinya dia akan memperhatikan nasib orang fakir dan orang miskin. Timbul pertanyaan, kalau ada presiden di negeri ini yang peduli terhadap orang fakir dan orang miskin, didukung atau dilawan? Didukung apa dilawan? Dukung. Karena Prabowo sudah menyatakan pro rakyat, kita angkat ini. Kalau begitu, Prabowo, Bapak sebagai presiden harus menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tuh. Jadi kita berdiri di belakang dan di samping Prabowo. Dan kalau ini kita laksanakan, berarti kita sudah melaksanakan firman Allah tadi di surah Al-Ma'un tadi tuh. Kan inti surah Al-Ma'un itu adalah kita diminta dalam surah Al-Ma'un itu untuk mengentaskan kemiskinan. Bisa nggak Muhammadiyah sendiri yang mengentaskan? Nggak bisa, nggak akan bisa. Yang akan bisa membantu kita untuk mencapai misi kita, negara. Mumpung ada presiden yang punya niat sama dengan niat kita, ayo kita bersama. Nah, itulah kira-kira ya. Tapi itu tafsiran saya. Bagaimana semestinya yang sebenarnya tanya Pak Aidar Nasir ya. Tapi kalau bagi saya, meskipun saya tidak mendukung Prabowo waktu Pilpres ya, tapi bagi sikap saya begini, jika seandainya ada seorang pemimpin di negeri ini yang berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, maka wajiblah hukumnya bagi saya untuk mendukungnya, meskipun saya tidak memilih dia. Tapi jika ada seorang presiden di negeri ini yang membuat kebijakan bertentangan dengan konstitusi, maka tugas kita mengingatkannya. Kenapa? Apa? Ya. Nah, saya ingin mengakhiri, Pak. Siapa yang bisa menjawab ini, saya kasih lagi duit nih. $150.000. Muhammadiyah itu sudah mengukuhkan dirinya. Muhammadiyah itu punya jati diri. Kalau sebelumnya jati diri Muhammadiyah itu orang menyatakan ada 3, tapi kalau sekarang ini ada 4.
Jati diri, potret diri ya. Siapa yang bisa menjawab? Ada 4 jati diri Muhammadiyah yang harus kita ketahui. Dan kita harus konsisten dan konsekuen dengan 4 jati diri kita ini. 150.000. Karena saya mau tambah nih uang ribuan lagi. Ada uang 2.000-an ada lagi. Ada uang 5.000-an, 10.000-an. Apa Pak? Coba Pak. Mudah-mudahan pindah tangan nih. Apa itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebetulnya saya hanya mau menyampaikan satu saja jawaban. Tidak 4. Satu itu adalah yang kalau bagi saya itu ada wacana Muhammadiyah ini akan menjadi corporate sosial, transformasi menuju ke corporate sosial. Padahal Muhammadiyah itu kan organisasi sosial. Itu saja. Nah, oke. Saya kasih clue ya, clue. Tahu clue ya, clue? Tapi kalau tidak lengkap 4, tidak dapat dia. Karena ini satu kesatuan nih. Muhammadiyah itu adalah gerakan. Nah, saya kasih clue pertama ya. Jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Tapi tidak itu aja, apa lagi? Mbak. Hah? 4. 2 belum dapat duit, 3 belum dapat duit, kalau 4 itu dapat duit. Mbak, Mas kasih. Nih Mbak nih, janda atau bukan? Ya, oke. Jadi, Mbak, iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jati diri Muhammadiyah ada 4. Yang pertama yaitu gerakan Islam. Yang kedua dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga tajdid. Apa? Tajdid. Yang keempat kepribadian Muhammadiyah. Satu gerakan Islam. Iya, yang kedua. Mbak berdiri Mbak, biar kelihatan cantiknya auranya. Berdiri. Satu gerakan Islam. Iya, yang pertama Islam. gerakan Islam. Yang kedua dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Benar. Yang ketiga tajdid. Yang keempat kepribadian Muhammadiyah. Enggak, belum. Dia harus lengkap. Siapa yang tinggal satu lagi nih? Siapa yang bisa menambah satunya dia dapat duit. Apa? Yang satu aja. Apa? Tuh. Apa? Tinggal satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Berbanyak luas pandangan dengan memegang teguh syarat ajaran Islam, bersifat keagamaan dan Enggak. Ini yang 4, 3 udah terjawab. Muhammadiyah gerakan Islam. Kedua gerakan tajdid, 3 gerakan dakwah. Tinggal satu lagi nih. Tuh. Itu dulu yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gerakan Islam yang lincah, progresif, militan dan selalu berada di depan organisasi lain. Tinggal nyebut aja. Satu nih itu. Tuh Bapak itu tuh. Ibu pun ada ya?
Enggak juga. Apa? Enggak. Ah, ini nih. Enggak. Apa katanya? Ah, Mas, apa kata dulu? Enggak. Enggak ada, dapat bagaimana ya ceritanya ya? Yang keempat, amal usaha Muhammadiyah. Hah? Amal usaha. Enggak. Tuh Mbak tuh. Tuh. Apa Mbak? Enggak. Kok enggak ada pernah tahu ini? Apa Mas? Hah? Enggak. Waduh. Berkipas-kipas saya dengan orangnya. Dah. Apa? Enggak. Dah. Yang mana? Wah. Gerakan apa? Langsung jawab. Enggak. Mas nih. Ini nampaknya bapak-bapak dan ibu-ibu ini perlu duit apa ini ya? Tinggal bersemangat menjawab ya. Ini kalau dapat mendingan juga 150.000 gitu ya. Nah, saya ingin menutup nih ya. Oh, ada satu lagi. Boleh? Gerakan pencerahan sama dengan Enggak. yang tadi. Ya. Itu macam apa Mbak? Apa Mas? Mas, waktu itu apa kata Mbak tuh? Amanah Ustaz? Enggak. Bukan. Nah, berdiri. Nah. Selalu terdepan dari organisasi yang lain. Sekali lagi ya. Ini mau saya akhiri nih. Muhammadiyah itulah gerakan Islam. Setuju ya? Gerakan tajdid. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tinggal satu nih. Apa? Dah. Mas, nanti kita tanya jawab aja sih Mas. Oh dah. Terpaksa uang ini saya masuk lagi ke dalam dompet saya. Yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu. Ini penting ya. Saya ingin mengakhiri nih. Saya akan mengutip kata-kata tokoh Muhammadiyah, guru besar di IAIN Sunan Kalijogo ya, sekarang namanya UIN Sunan Kalijogo. Nama beliau adalah Profesor Dr. Mukti Ali, udah almarhum, mantan Menteri Agama. Dia bilang begini, dengan seni hidup menjadi indah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Jadi cita-cita Muhammadiyah yang sebesar itu kalau kita angkat dan akan kita realisasikan harus pakai ilmu. Nah, cuma sayang ilmu ini belum begitu serius kita bawa ke dalam kehidupan berorganisasi. Sehingga potensi kita yang besar itu tidak dan belum bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak mau dengar saya pembuktian saya? Saya buktikan dalam 5 menit ya. Saya buktikan dalam 5 menit nih.
Kalau ini bisa dikerjakan oleh Muhammadiyah, dahsyat. Pak Pin, tolong bantu dengan dengan kalkulator Pak Pin. Pertama ya, kalau kita mau berjuang, perlu duit apa tidak? Perlu duit apa tidak? Duit kita sudah banyak atau belum? Duit kita sudah banyak, cuma belum terkumpul. Siapa lihat kan ya banyaknya ya. Yang pertama, anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu menurut ahli peneliti dari Jerman 65 juta. Berapa? 65 juta. Dalam keputusan organisasi, setiap bulan orang Muhammadiyah itu harus membayar iuran anggota minimal berapa? 10.000. Jadi setiap anggota setahun bayar berapa? 120.000. Nggak usah 65 juta, 10 juta saja yang bayar. Berapa kita dapat duit setahun? Nah, nggak bisa gitu kan? 100 juta kali 120.000, berapa itu? Berapa? 1,2 triliun. Berapa? Simpan di otak Pak ya, 1,2 triliun ya. Yang kedua, iuran amal usaha. Kayak franchise saja lah, bayar 2,5%. Total revenue minimal di Muhammadiyah itu 20 triliun. Total revenue minimal. Berhitung minimal saja gitu, 20 triliun. 2,5% dari 20 triliun berapa? 2,5% dari 20 triliun berapa? Enggak ada. 500 miliar. Berapa? Jadi berapa? 1,2 tambah 500 ya. Berapa itu? 1,7 triliun ya. Yang ketiga adalah cash management. Kita taruh uang di bank, itu yang menentukan returnnya untuk kita itu orang bank, tanpa mengajak kita bermusyawarah. Saya tidak mau kayak begitu. Saya maunya orang bank itu ikut kita. Kita yang menentukan. Tentu pakai otak ya, pakai rasio ya. Menurut saya, kita bisa improve pendapatan kita dari uang kita sendiri yang ada di bank itu 2%. 2% dari 20 triliun berapa itu? 400 miliar. Udah berapa Pak? 1,7 tambah 4, 2,1. Yang keempat, efisiensi. Di sini pentingnya gerakan ilmu itu ya. Tadi dengan ilmu hidup menjadi mudah tadi ya. Orang Muhammadiyah itu kalau berbelanja sendiri-sendiri. Padahal menurut ilmu nih, membeli banyak lebih murah daripada membeli sedikit. Membeli banyak diskonnya lebih besar daripada membeli sedikit. Faktanya kemana? Orang Muhammadiyah beli sendiri. Dalam bidang obat saja contoh, obat. Kita punya rumah sakit yang banyak, nih rumah sakit nih. Mereka beli sendiri. Obat kalau kita beli dalam partai besar, diskonnya bisa 50%. Atau minimal 40%. Tapi kalau kita beli sendiri, dapat diskonnya 10%. Jadi berapa yang hilang? Antara 30 sampai 40% yang hilang. Nggak usah 34%, 20% saja. Itu yang namanya uang Muhammadiyah, yang 20 triliun tadi yang saya katakan tadi itu. Separuh untuk belanja, separuh untuk biaya operasional. Separuh berarti 10 triliun. Jadi kita belanja kita setahun itu 10 triliun. Kalau kita beli dalam partai besar, kita bisa melakukan efisiensi
20%. 20% dari 10 triliun berapa? 20% dari 10 triliun berapa? 2 triliun. Jadi udah berapa itu? 4,1. Terakhir, zakat infak sedekah. Nggak usah neko-neko deh. Kita akan samakan saja jumlah zakat infak sedekah kita dengan iuran anggota. 120.000 per tahun. Berarti terimpun 1,2 triliun ya. Jadi berapa totalnya dari 5 sumber ini? 5,3 triliun. Jadi kalau saya kita pakai ilmu, kita kelola potensi yang ada ini, kita setahun bisa mengantongkan uang 5,3 triliun. Tuh. Jadi kalau kita bisa punya uang 5,3 triliun, apa yang akan kita lakukan Pak Narabas? Karena angka 5,3 triliun ini setiap tahun ini 5,3 triliun, tahun depan 5,3 triliun, tahun depan 5,3 triliun. Untuk tahap pertama, bagi memotivasi kita, saya beli 3 jet pribadi. Saya sudah cek harganya di sini. Saya beli yang harga 500 miliar satu. Beli 3. Jadi berapa tuh? 1,5 ya. 1,5 triliun ya. Sisanya baru dibagi-bagi. Bapak kasih lah. Bapak kan dengar saya kasih lah ya. Untuk siapa yang 3 itu Pak Narabas? Yang satu untuk Pak Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Yang satu untuk Ketua Umum Aisyah. Yang satu untuk saya. Yang untuk saya persilakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang makainya ya. Jadi dalam hati saya begini, mana itu pesawatnya Pak Narabas yang belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita tidak menempuh cara secara serius untuk mendapatkan itu gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ingin mengakhiri ini. Dalam kesimpulan saya, jika seandainya Muhammadiyah betul-betul serius memposisikan diri sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan dakwah amar ma'ruf munkar, dan gerakan ilmu, maka menurut saya menghadirkan kemakmuran untuk semua ini ya, akan mudah, apalagi kalau kita bermitra dengan pemerintah. Mudah-mudahan usaha Muhammadiyah ini akan mendapat dukungan luas, sehingga kita harapkan ya kalau belum periode ini, periode berikutnya ya keadaan masyarakat kita akan jauh lebih baik, sehingga kemiskinan dan kefakiran di negeri ini bisa kita entaskan. Demikian mungkin barangkali bisa sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian Bu ya. Doa sekalian. Doa sekalian. Kalau yang bagus berdoa itu adalah penduduk setempat. Jadi siapa ustadznya, siapa sini? Yang tadi yang mendapat hadiah dari saya mana tadi? Yang dapat uang berapa tadi? Kan lulusan konter, tolong sini baca doa sini. Ayo sini. Baca doa. Udah terima duit masa enggak mau berdoa lagi? Ayo. Baca doa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tidak pantas bagi saya, tapi ini perintah. Jadi dilema. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, marilah kita beristighfar 3 kali, karena istighfar itu adalah penutup semua amal, baik amal yang berbau maksiat maupun amal soleh. Pagi ini kita semua insya Allah tercatat sebagai amal soleh. Marilah kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa innaka anta khairu man zakkaha. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala 'amalan shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati kami ya Allah dalam setiap gerakan kami, dalam setiap gerakan kami di perserikatan kami ya Allah. Semoga itu menjadi semua catatan amal-amal baik kami yang Engkau ridhoi, bukan hanya diridhoi manusia tapi diridhomu ya Allah, karena ridhomu adalah puncak segala keridhaan. Rabbana taqabbal minna sholihah a'malina. Rabbana taqabbal minna sholihah a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.